Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfatul Afifa. Di sini saya dari salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi D3 Kebidanan dengan NIM E21154011034, tingkat 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan yaitu tentang penjahitan lastrasi perineum beserta dengan teknik-tekniknya. Nah, sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan teknik-teknik penjahitan lastrasi perineum, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu pengertiannya. Pengertian penjahitan laserasi perineum. Laserasi perineum merupakan robekan yang terjadi saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat-alat tindakan. Robekan ini umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin terlalu cepat keluar. Perineum adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada di antara kelamin dan anus. Jaringan yang utama menopang perineum adalah diafragma pelvis dan urogenital. Diafragma pelvis terdiri dari musculus levator, musculus levator ani, dan musculus coccygeus di bagian posterior serta selubung fascia dari otot-otot ini. Musculus levator ani membentuk sabuk otot lebar yang beroligo dari permukaan posterior ramus pubis superior, dari permukaan dalam spina ischiadica, dan dari fascia obturatoria yang terletak di antara keduanya. Lalu yang selanjutnya yaitu robekan perineum. Robekan perineum adalah luka pada perineum sering terjadi saat proses persalinan. Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya desakan kepala atau bagian tubuh janin secara tiba-tiba sehingga kulit dan jaringan perineum robek. Namun hal ini dapat dihindarkan atau dikurangi dengan jalan menjaga jangan sampai dasar panggul dilalui oleh kepala janin dengan cepat. Robekan perineum dibagi berdasarkan 3 tingkat keparahan luka. Adapun pembagiannya terdiri dari 4 derajat, yaitu derajat pertama, kerusakan terhadap forceps dan otot di bawahnya terbuka. Derajat kedua, dinding vagina posterior dan otot-otot perineum robek tetapi sphincter intak. Yang ketiga yaitu derajat ketiga, sphincter robek tetapi mukosa rectum intak. Derajat keempat, kanalis terbuka dan robekan meluas ke rektum. Penanganan robekan perineum. Terjadinya robekan atau laserasi pada perineum perlu segera ditangani dengan hati-hati dan benar. Kalau tidak segera ditangani akan sangat membahayakan kondisi ibu karena kemungkinan terjadi infeksi pada luka robekan yang sangat besar. Karena pada saat jarum masuk jaringan tubuh juga akan terjadi luka. Pada proses penjahitan robekan perlu diperhatikan bahwa saat menjahit laserasi atau episiotomi harus digunakan benang yang panjang dan diusahakan sedikit mungkin jahitan untuk mencapai tujuan pendekatan dan hemostatis. Robekan derajat pertama mudah diperbaiki, hanya memerlukan 1 atau 2 jahitan saja. Robekan derajat kedua atau ketiga memerlukan lebih banyak perawatan dan perbaikan. Perbaikan derajat keempat memerlukan keterampilan tinggi dan bagian ujung dari robekan sangat penting diamankan karena dapat menimbulkan fistula rectovagina. Sphincter ani mengalami retraksi kalau putus. Karena ini perlu dicari ujung-ujungnya untuk disatukan kembali dengan jahitannya. Yang selanjutnya yaitu ada teknik-teknik. Yang pertama yaitu teknik interrupted atau teknik 1-1. Teknik simple interrupted struktur merupakan teknik yang paling sederhana.
tidak memakan waktu, dan secara kosmetik memberikan hasil yang cukup baik. Teknik simple interrupted suture sebaiknya dimulai dari tengah luka, kemudian keluar dengan jarak antar jahitan sama. Teknik ini dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu jarum dimasukkan dengan sudut 90 derajat sekitar 1-2 meter dekat tepi luka hingga ke jaringan subkutan atau dermis. Yang kedua yaitu arahkan jarum ke sisi luka yang berseberangan menembus jaringan keluar ke arah permukaan kulit sisi yang berseberangan tersebut, memberikan hasil antara titik masuk dan titik keluar berjarak yang sama. Yang ketiga yaitu tembusan jarum ke dalam jaringan dermis atau subkutan yang lebih dalam daripada jarak atau lebar kedua titik tersebut akan memberikan tepi eversi pada permukaan jahitan. Ini yang diinginkan. Lalu yang keempat, buat simpul dan gunting sesudahnya. Yang kelima, lakukan ulang penjahitan tersebut hingga luka tertutup dan simpul ditempatkan pada sisi yang sama. Maksudnya adalah apabila simpul pertama ada di sisi tepi kanan luka, maka simpul kedua, ketiga, dan seterusnya juga berada pada sisi tepi kanan luka. Yang selanjutnya yaitu teknik continuous atau teknik jujur. Yang pertama, jahitan pertama di puncak robekan hemostasis. Robekan dijahit continuous non-locking sampai hyoidal ligament, lalu masukkan jarum ke kulit di daerah fourchid. Penjahitan otot perineum continuous non-locking. Yang selanjutnya yaitu ujung robekan inferior subkutikuler. Yang selanjutnya harus ada asisten, lalu benang tidak boleh kendor atau pengencangan oleh pemegang. Yang selanjutnya yaitu pengambilan jarum siap pakai. Lalu teknik subkutikuler. Awal penjahitan benang disimpul di dalam dan akhir jahitan benang tidak disimpul atau tidak dapat dilakukan untuk benang. Yang selanjutnya yaitu jarak dan kedalaman masing-masing jahitan sama di kedua sisi. Lalu masuknya jarum pada satu sisi sejajar dengan keluarnya jarum dari sisi yang lain. Keuntungan teknik ini adalah meminimalisir tegangan pada tepi luka dan proses penyembuhan luka lebih baik dari segi kosmetik karena tidak menembus kulit. Kelemahan teknik ini adalah apabila tegangan pada jahitan terlalu kencang, area permukaan kulit dapat berkerut dan proses penutupan luka tidak baik. Penjahitan kulit subkutikuler. Pada penjahitan kulit subkutikuler, benang dapat ditempatkan intradermal dengan cara simpel atau metode craning. Simpul dibuat dengan ditanam dengan teknik simple suture. Pada metode pruning, jahitan terakhir dapat dibuat tanpa simpul, tapi dengan melekatkan ujung benang pada permukaan kulit. Teknik ini mirip matras horizontal. Bedanya tidak menembus kulit berkali-kali dan benang berkesinambungan menembus papil dermis dari satu sisi ke sisi berlawanan. Nah, jadi penjahitan laserasi perineum yaitu meliputi 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik interrupted atau teknik satu-satu, yaitu ini adalah teknik yang paling sederhana. Yang kedua yaitu teknik continuous atau teknik jujur, dan yang terakhir yaitu teknik subkutikuler. Mungkin dicukupkan sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.